Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang cara bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu musyahadah? Musyahadah dapat kita artikan penyaksian. Musyahadah kepada Allah artinya penyaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kaum muslimin muslimat merindukan, berkeinginan untuk penyaksian, bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenyataannya, jangankan bermusyahadah kepada Allah, malah pikiran menjadi kacau. Yang teringat hanya yang pernah dilakukan sehari-hari, dan teringat masa yang akan datang. Ketika beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, salat kepada Allah, tidak semua orang dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sebagian kecil saja yang mampu, yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang musyahadah kepadanya. Apakah musyahadah itu hanya untuk orang tertentu? Tidak. Semua orang bisa, asal telah mencukupi syarat-syaratnya. Syaratnya biasanya adalah kesucian hati, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho atas ketetapannya. Setelah itu nanti Allah memberikan karunia kepada kita semua, memperkenalkan dirinya sehingga kita betul-betul kenal dan bisa bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama ada memberikan cara kepada kita semua. Cara musyahadah yang praktis ada dua cara. Yang pertama adalah dengan jalan jami. Jami dapat kita artikan pengumpulan, pemusatan. Apa maksudnya? Ketika kita memandang suatu yang di hadapan kita, misalnya manusia atau teman-teman kita, tanah, langit dan bumi, kita saksikan pohon serta binatang-binatang ternak dan sebagainya, yang ketika kita melihat bersamaan yang kita lihat itu, maka kita kumpulkan, kita satukan dan kita pusatkan pada sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanggapi dalam batin bahwa semua berasal dari Allah, ciptaan dari Allah, milik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang disebut dengan musyahadah dengan sistem jami. Rumusnya adalah syuhudul kasrah fil wahdah. Pandang yang banyak pada yang satu. Jadi ketika kita memandang dengan mata kepala kita dengan banyak pandangan dalam satu saat, maka kita kumpulkan, kita satukan, kita pusatkan kepada asalnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pandangan musyahadah. Sehingga yang kita pandang, manusiakah, binatangkah, langit, bumi, air, api, dan sebagainya, yang dapat kita saksikan dengan mata kepala, sebenarnya yang kita pandang, kita satukan
pandangan kita hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang kita pandang, maka kita memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita berbicara, maka berbicara kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bermusyahadah namanya. Para ulama sufi zaman dahulu melatih bermusyahadah. Di antaranya ulama tersebut adalah Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami tidak puas dengan pandangannya ketika dia pergi haji. Berada di Masjidil Haram dan dia melihat Ka'bah. Ka'bah ia lihat. Kemudian yang punya Ka'bah ia pun melihatnya. Ia pun saksikan. Maka menurut Abu Yazid Al-Bustami, maka musyahadahnya belum tingkat atas. Belum sempurna. Karena yang dilihatnya makhluk, yang terlihat juga Khalik. Mestinya ketika melihat makhluk, yang terlihat satu-satunya adalah Khalik. Maka setelah dia pulang dari Masjidil Haram Makkah, maka dia pun pulang dan melatih diri terus menerus, minta ajarkan kepada gurunya. Disitulah dia bermujahadah, berriyadhah, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Maka alhamdulillah setelah dia pergi yang berikutnya ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, ketika dia berada di Masjidil Haram dan menyaksikan Ka'bah, tapi Ka'bah sudah lebur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah lenyap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tampak dalam pandangan batin dari Syekh tersebut, maka dia sudah berhasil. Abu Yazid Al-Bustami sudah berhasil bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk mendapatkannya, dia tentu bertahun-tahun bermusyahadah. Tidak instan, tidak simsalabim, tapi bertahun-tahun melatihnya. Barulah Allah perkenalkan diri Allah, maka dia menyaksikan tersingkap tabir, dia mukasyafah, sehingga dia menyaksikan bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih. Kemudian ada juga ulama melatihnya dengan jalan menuliskan nama Allah. Nama Allah dituliskan di telapak tangannya, di dinding yang sering dia biasa lewat, di pohon-pohonan yang sering dia biasa lewat, dan sebagainya, di batu-batu. Untuk apa? Ketika dia memandang batu, memandang dinding, memandang telapak tangan, maka terlihatlah Allah. Ingatlah dia kepada Allah lewat tulisan tersebut. Yang tadinya dia ingat kepada Allah lewat tulisan, kemudian merasakan, setelah itu dia menyaksikan yang punya nama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berhasil. Alhamdulillah. Inilah yang mereka ajarkan dengan jalan jami. Mengumpulkan apa yang dipandang oleh mata kepala, ditafsirkan, dimasukkan ke dalam hati. Maka menanggapi hati, ruh, dan sir yang terpandang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah. Misalnya juga kita bermusyahadah. Ketika kita melihat teman-teman kita yang sangat sabar. Begitu dapat musibah yang luar biasa menurut kita, dia biasa tenang-tenang saja. Seperti biasa. Seperti tidak mendapatkan musibah. Rezeki jatuh merosot,
maka dia tetap tenang-tenang saja. Maka ketika kita melihat dengan mata kepala, maka saksikanlah dalam mata hati kita bahwa itu adalah menunjukkan Allah memberikan karunia kesabaran kepadanya. Bahwa sifat sabar itu adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan As-Sabur. Maka ketika kita mandang orang yang sabar, yang terpandang hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita pandang makhluk ini adalah sebagai perantara untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan musyahadah lewat metode jami. Begitu juga kita melihat orang yang kesaktiannya luar biasa, ditembak tidak mempan, mengangkat mobil dengan sebelah tangan saja, dengan jari-jarinya saja terangkat mobil yang sangat berat. Bisa kemana saja ia berkehendak, terbang ke sana dan kemari. Kalau seandainya kita ada melihat yang semacam itu, kita saksikan dengan mata kepala, maka tanggapilah di dalam hati kita bahwa itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada mereka, dan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan kita untuk menyaksikan kepada Allah, yaitu dengan menyaksikan makhluk, maka yang terlihat, yang terpandang adalah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, inilah cara kita bermusyahadah dengan jalan jami. Yang kedua, cara kita musyahadah adalah dengan jalan mani. Mani berarti penghalang, terhalang, tertutup, yang menggagalkan kita untuk bermusyahadah atau penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang nanti harus kita perhatikan, karena ini yang akan menggagalkan kita untuk menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan mani adalah rumusnya syuhudul wahdah fil kasrah, pandang yang satu pada yang banyak. Ketika kita memandang Allah, teringat pada Allah, maka ingat pula lah kita, dari Allah lah seluruh makhluk itu ada. Para jamaah yang dirahmati Allah, misalnya pandangan mani ini yang menggagalkan kita untuk menyaksikan Allah adalah ketika kita melihat orang misalnya giat dalam belajar, kemudian giat dalam bekerja sesuai kaidah-kaidah yang ia jalankan sehingga dia berhasil. Siang malam dia bekerja, siang malam juga dia belajar sehingga dia mendapatkan keberhasilan. Lalu kita tanggapi di dalam hati kita bahwa kesuksesanlah, bahwa kegigihan, keuletan, kesungguhanlah yang mendatangkan keberhasilan. Maka kata-kata kita ini sebenarnya mani, terhalang untuk menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyaksikan kesungguhan saja, tapi tidak menyaksikan yang menentukan berhasil atau tidak dalam kesungguhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, itulah yang menggagalkan kita. Demikian juga yang menggagalkan kita. Kita lihat seorang dokter yang sangat manjur sekali mengobati. Pasien yang datang meminta obat, maka selalu sembuh. Siapapun yang datang sebagai pasien, diberikan resep obat dan sebagainya, selalu sembuh. Lalu kita tanggapi di dalam hati kita setelah kita saksikan, maka luar biasa kata kita.
dokter tersebut. Dokter itu adalah si penyembuh. Luar biasa kepandaian. Sehingga setiap yang datang sembuh. Maka para jamaah sekalian, kita sudah mani namanya. Terhalang dari menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Terhalang dari kepandaiannya, terhalang dari orang yang datang sembuh seketika ketika meminum, memakan obatnya tersebut. Padahal yang maha penyembuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah sebagai perantara Allah untuk sebagai sebab penyembuhan. Jadi sebenarnya kita memandang manusia ini, memandang alam sekitar ini adalah sebenarnya pandangan yang sebaliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai sebatas memandang makhluk, tapi teruskan di sebalik makhluk itulah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai maha segala-galanya. Pernah riwayat di zaman Nabi Musa. Nabi Musa pernah sakit. Lalu diobatilah oleh berbagai tabib, tapi ternyata tidak kunjung sembuh. Lalu Nabi Musa bermohon kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana cara menyembuhkan penyakitku? Sedangkan para tabib udah mengobatiku, tapi tidak kunjung sembuh." Lalu dia minta resep kepada Allah. Maka Allah bilang resepnya bahwa makan ini dan sebagainya. Diolah seperti ini. Lalu dikerjakanlah oleh Nabi Musa, lalu dipinumlah. Maka alhamdulillah dengan seizin Allah Musa sembuh. Dia bersyukur kepada Allah. Setelah beberapa tahun kemudian, muncul lagi penyakit Nabi Musa yang sama persis. Lalu dia tidak bermunajat kepada Allah karena dia masih ingat obatnya seperti dulu. Langsung dia mengambil bahan-bahannya, diolah, kemudian dipinum. Tapi ternyata tidak sembuh-sembuh. Lalu heran Nabi Musa, kenapa ya? Penyakit yang sama, obat yang sama tidak sembuh. Lalu dia bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, kenapa tidak sembuh? Sedangkan penyakitku sama, obatnya pun sama." Apa kata Allah? "Kau telah meninggalkan aku, Nabi Musa. Kau sudah tidak ingat lagi kepadaku, tapi ingat obat yang kuberitahukan kepadamu. Tapi kau tidak ingat kepada yang penyembuh itu adalah aku." Para jamaah yang dirahmati Allah, pada saat itu Nabi Musa mani. Nabi Musa terhalang untuk bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Nabi Musa itu lebih tanggap, dia segera bermunajat kepada Allah, merevisi kesalahannya, sehingga dia tetap setelah itu dia bermusyahadah kepada Allah, penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu apapun yang datangnya kita saksikan, kehebatan, misalnya kemiskinan, sakit dan sehat, maka pandanglah. Setelah kita memandang makhluk dengan mata kepala tersebut, maka pandanglah dengan mata batin. Semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala-galanya. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak terhalang dari menyaksikan Allah. Ketika kita mendengar apapun, maka ingatlah kepada Allah. Kita memandang apapun, maka pandanglah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pandangan tersebut, musyahadah tersebut itu banyak, ada 4 tingkatan. Ya, masing-masing kita sesuai dengan tingkatannya. Tingkatan yang tertinggi adalah musyahadah kepada zatnya Allah. Tidak semua orang dapat melakukan demikian. Tidak semua orang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tingkatan tertinggi itu. Yang kedua, musyahadah tingkat sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyaksikan, tapi menyaksikan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, musyahadah kepada asma-nya Allah, kepada nama-nama Allah. Yang keempat adalah musyahadah pada af'al Allah, yaitu pada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung kita musyahadah
diberikan karunia oleh Allah. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, apakah zatnya, sifatnya, asma atau af'alnya, sesuai dengan tingkatan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah musyahadah kepadanya, baik zat, sifat, asma maupun af'alnya. Hanya ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Mohon maaf ketika ada salah dan khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.